Nah, itu juga baru harus disyukuri, bukan kok berarti yang malam siangnya seperti pada umumnya dia syukur, kemudian yang ini kufur, tidak. Pertanyaannya menurut saya perlu dielaborasi lebih lanjut. Ya, hanya saja untuk penanya dan untuk jamaah sekalian, ayat ini tentu saja berbicara mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa El-Kalam dimanapun kalian semuanya berada, yang semoga selalu dalam jagaan, lindungan, serta naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita berjumpa lagi, bersama dengan Asatidzah El-Kalam. Baik, telah masuk ke redaksi El-Kalam ratusan pertanyaan. Kami pilihkan yang kira-kira tidak saling terkait. Untuk pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustadz. Ustadz mau minta pencerahannya nih terkait tentang Al-Quran surat Al-Qasas ayat 73. Nah, yang artinya, dan adalah karena rahmatnya, rahmat Allah maksudnya, Dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepada Allah. Tapi bagaimana dengan beberapa negara atau wilayah di bumi yang tidak pernah terjadi malam hari atau tidak pernah terjadi siang hari, atau beberapa malam yang hanya beberapa jam saja? Bagaimana kita menyikapi ayat ini dengan fenomena yang terjadi? Minta pencerahannya Ustadz. Surat Al-Qasas ayat 73. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikum laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya'in afala tasma'un. Katakanlah, apa pendapat kalian jika Allah SWT jadikan atas kalian malam itu berkepanjangan sampai hari kiamat? Adakah sesembahan selain Allah? Adakah sesembahan yang berhak disembah selain Allah yang bisa mendatangkan cahaya? Afala tasma'un, apakah kalian mendengar? Itu ayat 71. Yang 72, Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikum nahara sarmadan. Kalau yang pertama lailan, kalau yang kedua naharun, siang berkepanjangan sampai hari kiamat. Masya Allah. Ya, man ilahun ghairullah. Ya, apakah ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yang mendatangkan malam litaskunu fihi, ya, litaskunu fihi, agar kalian beristirahat di dalamnya. Afala tubsirun. Yang pertama, afala tasma'un, tidakkah kau mendengar? Yang kedua, afala tubsirun, tidakkah kau melihat? Saudara sekalian dirahmati Allah, jadi memang ayat ini tidak serta-merta kita pahami siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Bukan hal tersebut yang menjadi stretching tafsiran ayat. Kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir, tidak itu. Tapi lebih menekankan tentang keuluhiyahan Allah. Bahwa kita disuruh mendengarkan ayat Al-Quran, kita disuruh melihat fenomena alam, betapa manusia ini kehidupannya akan binasa jika hidup itu hanya siang saja atau malam saja. Ya, manusia akan binasa atau akan mengalami sebuah kebosanan, kejenuhan karena adanya hidup itu hanya malam saja atau siang saja. Maka, tapi faktanya kan tidak. Setelah Allah datangkan siang, Allah datangkan malam. Jadi ayat ini Allah mengajak bicara kita untuk kita menguatkan ketauhidan kita kepada Allah tentang tauhid rububiyah Allah, bahwa Allah lah yang menciptakan siang dan malam. Jadi keywordnya tafsir ini dulu,
menguatkan tauhid rububiyah Allah, bahwa tidak ada yang menciptakan siang dan malam selain Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia diperintah untuk bersyukur. Sebab kita lihat siang punya manfaat yang begitu besar, malam juga punya manfaat yang begitu besar. Sehingga siang dan malam itu satu keadaan yang hampir tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia. Ayat tersebut itu sebenarnya adalah untuk menjelaskan ya terkait nikmat Allah yang besar kepada kita. Dan di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir juga dijelaskan bahwa ayat tersebut sebenarnya adalah ayat terkait tauhid, yaitu tauhid rububiyah, yang menunjukkan bahwa Allah maha mampu untuk mengatur seluruh kehidupan makhluknya. Dan terkait dengan pertanyaan kaitannya dengan bagaimana kondisi beberapa daerah yang selalu siang tidak ada malam, apakah itu bertentangan dengan ayat ini misalnya ya. Nah, itu tidak bisa ya antara fenomena itu dikaitkan dengan ayat ini, karena sebuah ayat itu harus dipahami itu konteksnya bicara apa begitu. Nah, ayat ini konteksnya adalah bicara terkait kemahabesaran Allah untuk menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin, yang mungkin bisa menjadi mustahil. Itu sangat mampu oleh Allah begitu. Dan kenikmatan adanya malam, adanya siang itu juga sebuah anugerah yang tidak bisa dibantah, karena bagaimanapun manusia itu ada batasan secara kemampuan fisik dan kemampuan pikiran begitu. Ya, saya pribadi memahami dari penanya ini yang ingin ditanyakan, apakah ya di wilayah-wilayah itu misalnya ya ketika terjadi malam saja ya berarti di situ tidak ada keutamaan Allah ya, atau ketika siang saja tidak berarti tidak ada waktu beristirahat ya. Ini pertanyaannya menurut saya perlu dielaborasi lebih lanjut ya. Hanya saja untuk penanya dan untuk jamaah sekalian, ayat ini tentu saja berbicara mengenai ya mayoritas ataupun umumnya keadaan di seluruh muka bumi ini dan di wilayah-wilayah yang ditinggali manusia ya. Jadi betul ada wilayah-wilayah yang pada saat-saat tertentu, tidak sepanjang tahun, tidak selama-lamanya ya, itu terjadi namanya ya, fenomena namanya midnight sun ya. Artinya apa? Sepanjang hari, bahkan mungkin terjadi sampai 6 bulan itu adalah selalu matahari selalu ada, tidak pernah tenggelam. Tetapi wilayah-wilayah itu juga nanti akan mengalami ya fenomena yang namanya polar night ya, di mana ya di wilayah-wilayah tersebut kebalikannya, kalau tadi matahari ada terus, sekarang gelap terus. Jadi wilayah yang nanti ya selalu siang itu nanti akan menjadi selalu malam, dan nanti itu akan juga berputar ya, berputar. Dan wilayah-wilayah ini kalau kita total ya seluruh dunia ini 100%, ini tidak sampai 5% ya. Dan apalagi kalau kita merujuk kepada manusianya yang tinggal di wilayah-wilayah itu tidak sampai 1% ya. Sehingga kalau kita wah ini bagaimana? Ya tidak bagaimana ya. Karena kalau Al-Quran berbicara, ini sering berbicara masalah mengenai aghlabiyah namanya, atau keumuman yang biasanya kan tidak ada toh di antara kita yang tinggal di sana ya, tidak ada toh yang orang yang kita kenal yang tinggal di sana. Kalaupun ada, tadi kembali ke jawaban Ustaz Sigit ya, tetapi di sini saya ingin menunjukkan bahwa ayat-ayat seperti ini memang berbicara tentang namanya aghlabiyah ya. Dan Allah yaf'alu ma yasha, Allah bisa berbuat apa yang Allah kehendaki, dan memang ada fenomena seperti itu, kita tidak mengingkarinya ya. Cuma kalau dibilang oh berarti kalau malam terus berarti tidak ada keutamaan Allah di sana ya, itu kalau maksud pertanyaannya seperti itu ya pemahamannya kurang tepat. Maka untuk penanya dan untuk kita semua marilah kita kembalikan
pemahaman ayat-ayat ini dari orang-orang yang kompeten, dari para ulama, para kiai, para asatidz yang memahami Al-Qur'an ya. Jadi kita membaca Al-Qur'an sudah bagus ya. Punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu bagus, cuma memang harus diarahkan dengan tepat gitu. Nikmat Allah itu luas ya. Nikmat Allah itu luas. Kalau tadi surat Al-Qasas berbicara soal siang dan malam ya, yang harus disyukuri, memang ada ya, daerah-daerah tertentu tadi yang tidak banyak tentunya. Bukan berarti kalau yang fenomena siang malam dia harus bersyukur, kemudian yang malamnya panjang atau siangnya panjang, memang macam-macam fenomenanya. Di Antartika itu bukan kok siang terus malam terus, tapi siangnya panjang sampai 24 jam ya. Siangnya juga panjang, malamnya panjang, seperti itu. Kalau istilah Ustadz Imad tadi istilah midnight sun ya. Kalau di Rusia itu istilahnya white night. Dan ini justru menjadi alam yang cantik, menarik wisatawan, dan banyak pendapatan orang-orang yang tinggal di sana. Nah, itu juga baru harus disyukuri. Bukan kok berarti yang malam siangnya seperti pada umumnya dia syukur, kemudian yang ini kufur, tidak. Tapi nikmat Allah luas, semuanya wajib disyukuri. Yang tinggal di sana pun ya wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena punya wilayah yang dikunjungi oleh negara-negara lain seperti di Rusia ya. Berarti malam-malam terus Ustaz ya? Tidak malam terus, Ya, tapi bisa pada beberapa waktu. pada 56 hari misalnya, Ya. 56 hari atau sekitar 8 minggu Ya. itu malam terus. Ada yang seperti itu. siang. Ganti siang terus, ada yang seperti itu. Tapi Asik ya? Gitu. Ya makanya menarik wisatawan, dan mereka kebanyakan pendapatan income-nya dari situ gitu loh. Nah, ini kan ya juga harus disyukuri. Masya Gitu. Allah. Pemirsa Ekalam semuanya, kalau boleh saya rangkumkan dari pemaparan Pak Ustadz kita tadi itu, bahwa nikmat Allah itu sangat besar dan sangat luas, dan juga adanya fenomena alam ini menunjukkan bahwa kerububihan Allah, kemahakuasaan Allah itu sangat luas. Terus kemudian ayat-ayat Allah itu sifatnya secara umum aghlabiyah, menghukumi umumnya orang dan tidak berlaku semuanya. Terus di pemaparan Ustadz Muji tadi jelas banget ya, ini justru bagaimana kita menikmati alam, nah bahkan menjadikan nilai plus ketika alam itu berbeda dengan yang lain. Keadaan alam satu negeri berbeda dengan negeri-negeri yang lain. Baik, kurang lebih begitu pemirsa El-Kalam. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.